Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli-ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi mengkehendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Tema kita saat ini, kekuatan salib. Kekuatan salib. Untuk menjadi pemenang, semua atlet dari cabang olahraga apapun memerlukan konsentrasi dan fokus tinggi. Pengalihan sekecil apapun dapat mengagalkan kemenangan yang bahkan ada di depan mata. Matt Emmons adalah contoh dari buyarnya kemenangannya yang tinggal diraih sedikit lagi. Konsentrasi yang dibidiknya baik, namun fokus yang keliru menjadikannya gagal meraih kemenangan dalam Olimpiade Athena 2004. Tembakannya memang menyasar tepat pada tengah papan target, namun yang tertembak adalah papan target lawan yang disimpan papan targetnya. Paulus adalah orang yang sangat mengerti dan menghidupkan panggilan pelayanannya dengan baik dalam surat-suratnya kepada jemaat di Korintus. Paulus menegaskan apa yang menjadi fokus panggilan dan pemerintahannya. 1 Korintus pasal 1 ayat 17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Meskipun Paulus tahu bahwa tantangan pelayanan begitu besar, bahkan berita salib Kristus dianggap sebagai kebodohan, Paulus tidak menjadi surut dan menyerah. Dengan lantang ia berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Inilah tekad Paulus yang melihat sentralitas salib tidak bisa dikompromikan dengan apapun juga, meski ia harus menanggung banyak serangan. Tantangan orang percaya masa kini juga sama, yaitu berita salib Kristus
selalu dianggap kebodohan. Tidak mungkin orang yang telah tersalib, mati sebagai orang hukuman dan terkutuk, dapat bangkit kembali bagi dunia ini. Kisah itu hanya isapan jempol belaka dari pemberitaan yang sedang berhalusinasi. Namun firman Tuhan justru menegaskan apa yang dianggap sebagai kebodohan oleh dunia. Justru melaluinya kuasa Tuhan dinyatakan memalukan, karena kuasa salib jauh lebih besar dibandingkan kepandaian maupun hikmat manusia. Seperti Paulus, orang percaya harus memiliki tekad kuat untuk mengutamakan salib dalam hidupnya. Pertama-tama sebagai pengenalan perjumpaan pribadi yang kemudian menjadi berita yang terus dibagikan kepada orang-orang sekitarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah berbicara satu hal yang paling penting di dalam kehidupan ini. Seringkali kita melihat orang bahwa dari segala kepintarannya, hikmatnya, maka kita menganggap orang itu adalah orang-orang yang luar biasa dan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi justru ketika kita merenungkan di bagian ini, mengajarkan kepada kita betapa luar biasa bagaimana Allah melihat dan menilai hati seseorang. Mungkin orang lain melihat orang itu adalah orang yang sangat luar biasa dan pintar, tetapi Allah tidak butuh hal itu. Tetapi yang Dia butuh adalah pengakuan dan kerendahan hati yang paling dalam, sehingga orang-orang yang seperti itulah yang dianggap oleh Tuhan layak sebagai pejuang, dan Tuhan juga ikut memperjuangkan orang-orang yang seperti itu. Itulah sebabnya Dia mengatakan dalam bentuk pujian bahwa orang-orang yang berhikmat menurut dunia itu adalah orang-orang yang bodoh di hadapan Allah. Tetapi orang-orang yang bodoh menurut dunia, tetapi itu adalah orang-orang yang pintar di hadapan Allah. Di mana letaknya? Ketika orang-orang itu merendahkan diri, ketika orang-orang itu pasrah, ketika orang-orang itu hanya ada Tuhan di dalam hidup mereka, dan apapun yang mereka miliki bukan sesuatu hal yang dapat disombongkan kepada orang lain. Apapun yang mereka dapatkan bukan sesuatu hal yang mereka banggakan di hadapan semua orang, tetapi justru mereka membanggakan di mana karya Allah yang Tuhan berikan itu bagi mereka, sehingga dikatakan mereka adalah orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di manakah ada kita saat ini? Apakah ada di letak itu atau bagaimana? Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan mengajarkan bagi kami di mana firman-Mu mengajarkan hal-hal yang luar biasa, di mana orang-orang berhikmat di dalam dunia ini, tetapi Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang bodoh di hadapannya. Ajarkan kami mengerti dan memahami Tuhan, sehingga Tuhan tidak mencela kami, Tuhan tidak mengabaikan kami. Ampuni kami jikalau kami selama ini selalu kami menyombongkan diri, apa yang kami miliki, apa yang kami dapatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.